Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqil hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim ya fattah ya alim ya karim amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiah, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir di tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu baitun min buyutillah, salah satu daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan niat kita, langkah kaki kita ke tempat yang mulia ini, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan segala urusan-urusannya, Allah gabulkan segala hajat-hajatnya, Allah lapangkan rezekinya, Allah jadikan anak keturunannya semua anak keturunan yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, yaitu di bab tauqirul ulama wal kibari wa ahlil fadl. Ya, bab yang menjelaskan yaitu tentang memuliakan ulama dan orang-orang yang lebih tua dari kita. Ya. Kita masuk ke hadis yang ke-351. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'ah wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Qala Syekh Mu'allif rahimahullah wa adaman bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Yahya wa qila Abi Muhammadin Sahl bin Abi Hasmata bi fathil ha'i muhmalati wa iskanis sa'i al-musallasati al-Ansari radhiyallahu anhu qala intalaqa ibnu Sahlin wa Muhayyisatu ibnu Mas'udin ila Khaybar wa hiya yawma idzin sulhu fatafarraqa fa ata Muhayyisatu ila Abdullah ibn Sahlin wa huwa yatashahhatu fi damihi qatilan fadafanahu summa qadimal madinata fa antalaqa Abdurrahman ibn Sahlin wa Muhayyisatu wa Huwisatu ibna Mas'udin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dhahaba Abdurrahman yatakallamu fa qala kabbir kabbir wa huwa ahdatsul qaumi fasakata fatakallama fa qala atahlipuna wa tastahiquna qatilakum wa dzakara tamamal hadis muttafaqun alaih atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi Yahya wa qila Abi Muhammad Sahl bin Abi Hasmata bi fathil ha al-muhmalati wa iskanis sa'i al-musallasah al-Ansari radhiyallahu anhu qala. Jadi diceritakan oleh Abi Muhammad Sahl bin Abi Hasmata, ya, beliau adalah seorang Ansor atau golongan dari ya suku yang berasal dari Madinah, ya,
radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau, beliau berkata, intalaqa Abdullah bin Sahlin wa Muhayyisatu ibnu Mas'udin. Jadi dia mempunyai sahabat, ya, yang bernama, sahabatnya itu adalah Sahal, Abdullah bin Sahal, wa Muhayyisatu ibnu Mas'udin, yaitu Muhayyisah bin Mas'ud. Ya, beliau ini intalaku, pergi, berangkat, musafir. Ya, musafirnya ini bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk rekreasi, ya, bukan untuk pelesiran, tapi untuk berdagang atau berniaga. Ya. Ila Khaybar, yaitu ke negeri Khaybar. Ya, Khaybar ini adanya di Madinah, kurang lebih 150 km dari Madinah. Ya, kira-kira perjalanan dari sini kalau 150 km berapa jam tuh? Ada 2 jam kali kurang lebihnya ya. Ya, kalau Bogor aja 60 km hampir 1 jam. Ya, atau bisa lebih, kurang lebihnya segitu dah. Ya, Khaybar. Apa sih artinya Khaybar? Khaybar ini artinya adalah benteng. Benteng pertahanan orang-orang Yahudi. Tempat di mana orang-orang Yahudi ini suka menyuplai senjata, ya, suka gangguin orang-orang Muslim. Ya, akhirnya diserang oleh Rasulullah SAW, ya, bersama sahabatnya. Khaybar ini akhirnya ditaklukkan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya atau kaum muslimin. Waktu itu yang memimpin perang, ya, Rasulullah dan mantunya. Siapa mantunya? Yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya. Wahia yauma idin sulhun fatafarraqa. Ya. Pada waktu itu atau pada saat itu, ya, si Abdullah, ya, bin Sahal dan Muhayyisah bin Mas'ud ini, ya, perjalanan ke sana itu dalam keadaan perdamaian. Artinya perdamaian, ya, Yahudi itu sudah ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang Yahudinya kagak diusir sama Rasulullah. Tapi tanahnya sudah punya orang Muslim, orang dikuasai oleh orang Muslim. Tapi ada syarat, kalau emang mau tinggal di sini silahkan, cuman, ya, usaha ente semuanya 50% buat ente, 50% buat ani, yaitu kaum muslimin, masuk ke Baitul Mal. Umpama perdagangan, misalnya perkebunan kurma, ya, di sana kan yang paling bagus kurma yang suplai Madinah, ya, di Madinah itu suplai kurmanya itu dari Khaybar. Dan Khaybar ini kurma yang paling bagus, yang paling enak, paling manis. Ya, ulama ada juga yang mengatakan Khaybar itu artinya bukan apa namanya, benteng, tapi lumbung. Lumbungnya kurma terbesar Madinah adalah Khaybar, punya orang-orang Yahudi. Ya. Nah, itu luar biasa. Ya, Rasulullah SAW memberikan kebebasan, bahkan dikasih keamanan, dijamin oleh Rasulullah SAW keamanannya. Tapi semua usaha orang-orang Yahudi, semua usaha orang-orang Khaybar itu 50% masuk kasnya orang-orang Muslim. Ya. Dan nggak boleh ganggu, ya, nggak boleh ganggu kaum muslimin. Dan ini perjanjiannya yang nentuin bukan Yahudi, tapi perjanjiannya yang nentuin ada kaum muslimin. Orang itu tanah muslimin, kan udah dikuasain oleh Rasulullah. Ya. Wahia yaumin sulhu mutafarraqa. Ya, dalam keadaan sulh, dalam keadaan damai, dalam keadaan masih dalam perjanjian perdamaian. Nggak boleh begal, nggak boleh mencuri, ya, nggak boleh membunuh, ya, nggak boleh iseng dan sebagainya. Fatafarraqa, akhirnya di persimpangan jalan, ya, si Abdullah bin Sahal
wa Muhayyisah bin Mas'ud ini berpisah di pertengahan jalan. Taruh misalnya nih, ya perjalanan di sini nih kita keluar gang, yang satu yang arah ke Al-Aqwam sono ke apa namanya tendian, yang satu lagi ke arah mana? Arah ke Kemang. Ya, udah ada janji tuh. Ntar ya hari Rebu kita pulang bareng, kita bareng sama-sama, kita ketemu di sini. Ya. Nah, ini perjanjian nih dengan siapa? Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah bin Mas'ud. Fa'ata Muhayyisah. Ya. Kemudian Muhayyisah ini ya mencari Abdullah bin Sahal. Kemarin katanya janjinya hari Rabu kita ketemuan di sini. Terus kita akan pulang bareng-bareng. Karena ini masih sepupuan, masih saudaraan. Ya, bapaknya Abdullah bin Sahal dan bapaknya Muhayyisah bin Mas'ud ini adik kakak. Ya, makanya pengen ketemu bareng-bareng pas lagi pengen pulang. Ya. Wa huwa yatasahhatu. Ya, ternyata ditemuinya si Abdullah bin Sahal ini sudah dalam keadaan meninggal. Ya, pidamihi qatilan pada panahu. Ya, dalam keadaan bersimpah darah, bersimbah darah ya. Darahnya banyak banget. Ya, dari lehernya keluar, dari urat nadi tangannya, kakinya. Jadi keluar darahnya itu, jadi bukannya dibunuh langsung begitu, tapi diapain? Disiksa dulu. Ya, mulutnya disobek-sobek, ya, perutnya didodet dan sebagainya. Jadi disiksa dulu, kayak KM50 gitu tuh. Sebelum mati disiksa. Atau kayak orang-orang PKI, ya, bunuh para jenderal. Begitu tuh caranya tuh. Ya, sadis. Siapa nih yang bunuh? Orang Yahudi, ya. Pada panahu, kemudian karena yang nemuin pertama adalah Muhayyisah, ya, menemui Abdullah bin Sahal, ya, dilihat celingak sono kemari nggak ada orang, dan yang nemuin pertama dia. Kalau seandainya saya pulang, ya, ini saudaranya, sepupunya nggak ada yang nguburin, terpaksa sebelum dia pulang ke Madinah dia kuburin dulu, ya, karena masih saudaranya dikuburin. Dia sayang tuh sama sepupunya, ya, karena kecilnya bareng, sekolahnya bareng, ya, mandinya bareng kali ya waktu masih kecil. Summa qadimal Madinah, kemudian baru setelah dia menyelesaikan penguburannya, sebelum penguburan ya biasa seperti orang kita nih, ya, dimandiin, disolatin, ya, lalu baru dikuburin. Makanya di sini summa qadima. Jadi setelah melakukan pemulasaran jenazah, baru dia pulang ke Madinah. Pantolaqo Abdurrahman bin Sahal. Ya, kemudian berangkatlah keluarganya setelah ketemu dengan keluarganya bin Sahal, ya. Ya, Abdullah bin Sahal bertemu kepada keluarganya, wahai saudaraku, wahai sepupuku, ya, tadi saya ketemu di jalan Abdullah bin Sahal, ya, Abdullah bin Sahal ini dibunuh oleh orang, tapi nggak ketahuan dibunuh, jadi ya nggak ketahuan orang yang bunuhnya. Tapi posisinya itu ada di Khaybar. Siapa lagi kalau bukan orang Yahudi, ya. Akhirnya pantolaka Abdurrahman bin Sahal. Berangkatlah Abdurrahman bin Sahal. Abdurrahman bin Sahal ini adalah saudaranya, adiknya, ya, Abdullah bin Sahal ini adalah abangnya, Abdurrahman bin Sahal ini adalah adiknya. Berangkat, ya, wa Muhayyisatu wa Huwayyisatu ibna Mas'udin, ya, dan ditemani oleh dua sepupunya, yaitu namanya Muhayyisah dan Huwayyisah ibnu Mas'ud, ya, saudaranya. Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengadukan akan kejadian terbunuh saudaranya kepada Nabi.
Fadhahaba Abdurrahman yatakallamu. Kemudian Abdurrahman ini, ya, adiknya daripada orang yang kena musibah, yaitu Abdullah bin Sahal, dia ingin berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah SAW, ya, memberikan instruksi kepada Abdurrahman bin Sahal. Apa instruksinya? Kabir, kabir. Kamu jangan ngomong dulu ya, tolong kasih orang yang lebih tua dulu. Ya, ini adab nih, adab. Yang tua dulu. Emang kamu ngelihat bahwasanya abang kamu dibunuh? Enggak. Sama dengan saudara kamu, yaitu Muhayyisoh dan Huwayyisoh. Sama, sepupu kamu ini juga enggak ngelihat. Tapi sepupu kamu ini lebih tua daripada kamu. Lebih banyak asam garam kehidupannya. Lebih banyak dia punya pengalamannya. Kasih dia dulu. Ya, yang berbicara, nanti baru kamu yang ngomong. Artinya apa? Di sini adab. Rasulullah SAW memerintahkan ketika berbicara, jangan kita berbicara dulu sebelum yang lebih tua berbicara. Fatal akibatnya nanti. Nah, kita perhatikan di sini. Ya. Wa huwa ahdatsul qaumi pasakat. Ya, kemudian padahal dia yang lebih muda daripada sepupunya. Jadi sepupunya itu Muhayyisoh dan Huwayyisoh itu dia lebih tua daripada Abdurrahman bin Sahal. Jadi terbelakangan, ya. Fatakallama faqala, ya, kemudian kedua-duanya berbicara, ada tuh. Sepupunya berbicara kepada Rasulullah SAW, mengutarakan, ya Rasulullah, saya punya sepupu nih, ya, abangnya Abdurrahman bin Sahal terbunuh, nggak ketahuan siapa yang bunuhnya, nggak ada saksinya, CCTV nggak ada CCTV. Dulu ada CCTV nggak ada. CCTV nggak ada saksinya. Bagaimana ini ya Rasulullah? Saya mengadukan kepadamu, nggak ada lagi selain engkau yang saya adukan. Karena posisi Khaybar itu yang menguasai siapa? Kaum muslimin. Siapa pemerintah, ketua pemerintahnya, rajanya, presidennya siapa? Atau PM-nya siapa? Yaitu Rasulullah. Ya, makanya aku mengadukan kepada engkau ya Rasulullah. Ya. Faqala, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada kedua orang tersebut, yaitu sepupunya Abdurrahman bin Sahal, yaitu Muhayyisoh dan Huwayyisoh, ya, atahlipuna wa tastahiquna qatilakum, ya, apa kata Rasulullah SAW, apakah kalian, ya, mau bersumpah, ya, atas kematian saudara kalian tersebut, ya, wa tastahiquna qatilakum, ataukah engkau berhak menuntut pembunuh kalian? Apakah kalian ingin menuntut saya akan terbunuhnya saudara kalian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa zakarat tamamal hadis. Ya, di sini sudah habis nih hadisnya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena nggak ada saksinya, nggak ada CCTV-nya, nggak ada yang diketahui siapa yang membunuhnya, akhirnya Rasulullah SAW ngeluarin peraturan baru, namanya peraturan Al-Qasam. Al-Qasam itu, ya, adalah apa namanya, sumpah tentang pembunuhan. Kan ada yang namanya kisos, ada yang namanya diat. Kalau kisos, ya, itu kalau ketemu orangnya maka dibunuh dia. Andai kata dia bunuh, maka dibunuh lagi. Bunuhnya caranya dengan apa? Digorok lehernya, digorok lagi. Ya, andai kata bunuhnya dengan cara pelan-pelan, ya nggak boleh kata Islam, harus dibunuh langsung. Kalau dia dengan cara sadis, dipelan-pelan dulu, kayak orang-orang PKI gitu, nggak boleh kita, itu nggak boleh nyiksa. Ya harus langsung dibunuh. Siapa yang bunuhnya? Bukan orang yang, ya, bukan keluarganya yang bunuh, tapi ada yang membunuhnya siapa? Algojonya. Karena nggak ketemu, nggak bisa dikisos dong. Ya, karena nggak ketahuan siapa yang membunuhnya. Kalau andai kata yang ketahuan membunuhnya dikisos, atau misalnya, Pak, saya jangan dibunuh dah Pak. Iya, saya yang membunuh, saya ngakuin saya yang bunuh.
Tapi tolong jangan dibunuh Pak, jangan dikisus Pak. Ya, udah kita damai aja. Oke, kita damai, tapi ada syarat, harus bayar denda. Nah, namanya diat. Dendanya siapa yang tentukan? Keluarga korban. Misalnya 1 miliar, harus bayar 1 miliar. Baik secara cash atau secara cicil. Paham ya? Nah, ini al-qasam nggak ketahuan siapa orangnya. Tapi ada syarat kata Rasulullah SAW. Harus bersumpah. Ya, cari 50 orang dari keluarga kalian bersumpah bahwasanya saudara saya terbunuh di daerah Khaybar. Dan saya saksinya, ini adalah saudara saya, ini keluarga saya, ini adik saya, ini sepupu saya. Ya, ini abang saya kalau dia punya saudaranya, ini keponakan saya. Ini incing saya misalnya pada datang tuh keluarganya. Ngapain? Bersumpah di hadapan Rasulullah. Ya, setelah bersumpah di hadapan Rasulullah SAW, baru Rasulullah SAW akan memberikan diatnya berapa. Paham? Ya, nanti dikasih tuh dari Baitul Mal. Yang gantiin siapa nih bayar diatnya? Adalah Rasulullah dari negara dari Baitul Mal. Contoh misalnya, ya, ketika ada orang meninggal di sini nih, di kampung kita, ya, itu yang tanggung jawab siapa tuh? RT sini, dia yang tanggung jawab. Ya, atau misalnya nggak usah orang meninggal dah, main bola, tiba-tiba ngenain kaca, pecah, CCTV nggak ada saksi, ya, nggak diketahuin siapa yang nendangnya dan bolanya bola siapa nggak ketahuan. Siapa yang ganti? Yang ganti RT-nya. Ya, yang ganti RT-nya. Kalau kaca, kalau benda, kalau hewan. Tapi kalau misalnya yang terbunuh itu adalah manusia, berarti pemerintah Indonesia yang mengganti diatnya. Paham ya? Ya, itu namanya al-qasam. Pertama kali Rasulullah SAW ya menurunkan, ya, atau beliau langsung turun langsung untuk menghadapi, ya, kejadian tersebut dan memberikan hukuman al-qasam. Nah, itulah yang pertama. Yang terbunuhnya adalah Abdullah bin Sahal. Paham ya? Itu. Ya, makanya jangan macam-macam dah, ya, sama hukum. Ya. Nah, jadi beda ya, al-qasam diat atau dengan hukum kisos, beda. Kalau kisos ketahuan orangnya, nanti akan diberikan kelonggaran pada keluarganya. Ini gimana nih yang bunuh nih, apakah dikisos atau suruh bayar diat aja? Ya, artinya yang dibunuh ini, contoh misalnya kan ada dulu namanya siapa tuh, anaknya Ahmad Dhani itu, yang paling laki, yang paling kecil tuh, Sidul. Dia bawa mobil, terbunuh kan, ada bapak-bapak, ya, ketabrak mati, mestinya dikisos tuh. Tapi dikasih dua pilihan, mau dikisos apa bayar diat. Ya, akhirnya bayar diat. Apa bayar diatnya? Ya, membiayai keluarganya, sekolahnya, anak-anaknya, terus membiayai hidupnya sampai berapa tahun saya nggak tahu, lupa tuh, ada perjanjiannya itu. Ya, itu sanksinya seperti itu. Kalau ketahuan. Ini kalau nggak ketahuan berarti al-qasam, nggak ketahuan. Ya, jadi artinya apa di sini? Ya, dari hadis ini adalah salah satunya adalah bentuk pertama, ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ini, kepada umatnya Rasulullah SAW, ya, untuk mendahulukan yang lebih tua daripada orang-orang yang lebih muda. Ya, begitu juga ketika sholat, ada orang yang paling pertama awal di sini, ini adalah orang-orang yang alim, yang paham qiraah, yang bisa bacaan Quran yang fasih, yang lebih tua-tua, nanti yang belakangnya baru, ya, yang tibang bisa baca doang, yang belakangnya lagi anak-anak kecil, atau yang tibang cuma dengerin doang, baca Qurannya belum bener, masih belepetan.
Jangan tiba-tiba maju ke depan, jangan, nggak boleh. Ya, ada yang tua dari ilmunya, ada yang tua dari umurnya. Ya, jadi nggak sama tuh, harus maju ke depan. Untuk apa? Untuk menggantikan kalau seandainya si imam ada uzur. Saya pernah gantiin tuh imam kentut, dia udah ditahan, kata imam sih udah nahanin, keluar juga. Saya maju, di mana ya? Di sana Ciseeng kalau nggak salah. Waktu saya tinggal di sana, saya 11 tahun tinggal di Bogor, Parung. Ya, lagi sholat, pas banget belakang saya dikentut. Kecil sih kentutnya, cuma dia keluar, nggak ngomong lagi, saya kentut, tolong gantiin, enggak. Dia keluar, saya maju aja udah. Ya, orang lagi sujud kok orangnya kemana? Emang bunyi emang, plus gitu kan. Pas bangun, nggak ada orangnya, ya udah saya maju. Ya, gantiin, bukan sholat maghrib, bukan sholat isya, bukan zahar, ya sir, sholat zohor, saya maju dah. Ya, itu. Nah ini contoh, ya contoh artinya, ya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita nih dari dalam hadis tersebut mendahulukan yang lebih tua daripada yang lebih muda. Lalu apakah dikasih ngomong? Ya, Abdurrahman bin Sahal tersebut, ada nggak Rasulullah SAW memberikan beliau itu disuruh ngomong? Kasih ngomong, karena beliau ini adalah ahli waris daripada Abdullah bin Sahal yang meninggal. Ya, nanti yang akan diberikan harta, yang akan diberikan ganti diatnya itu adalah Abdurrahman bin Sahal. Paham ya? Siapa yang gantikan? Rasulullah. Melalui mana? Melalui ya baitul mal. Kalau sekarang namanya baznas dah. Ya, baznas itu baitul malnya. Atau kalau istilah negaranya umumnya adalah APBN dah. Ya, APBN kalau misalnya baznas habis, berarti APBN. Untuk menggantikan apa? Untuk menggantikan diat yang tadi tuh. Untuk menggantikan ya ahli warisnya diberikan nanti. Nggak dibunuh, nggak. Kalau seandainya ketahuan dibunuh, dikisos dengan bayar diat. Tapi kalau misalnya nggak ketahuan, siapa yang mau dikisos? Siapa yang suruh bayar diat? Karena nggak ada, akhirnya negara yang membayarnya. Apakah orang Yahudi yang bayar? Enggak. Bukan orang Yahudi, karena Yahudi itu kan sudah dikuasain oleh Rasulullah Khaybar tersebut. Ya, diperangi oleh Rasulullah SAW, kalah. Yang mimpin perang adalah Sayyidina Ali. Tapi ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, Sayyidina Abu Bakar sudah meninggal, dipimpin sama setelahnya yaitu Sayyidina Umar, itu diusir tuh orang-orang Yahudi. Karena emang dari dulu zaman Rasulullah SAW masih hidup, orang-orang Yahudi ini suka melanggar perjanjian. Ya, zaman Sayyidina Abu Bakar begitu juga melanggar perjanjian. Ya, akhirnya diusir dari Khaybar dan dipenuhi oleh orang-orang muslimin. Ya, karena suka melanggar perjanjian. Sampai sekarang di Palestina, ya, katanya sudah berdamai, sudah gencatan senjata. Apa yang terjadi? Sampai sekarang masih aja dibunuhin. Sampai sekarang masih aja diintimidasi, dibom dan sebagainya. Nah, itulah sifat Yahudi. Walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi nggak bakalan senang, nggak bakalan girang, nggak bakalan mau damai. Ya, dia akan selalu menjajah dan menjajah sebelum kamu mengikutinya. Sampai sini dulu ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil mazi wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf, walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.